Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mamunafi, NIM 1918046. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang database yang saya buat, yaitu database si admin. Nah, database si admin ini adalah database yang saya gunakan untuk tugas akhir saya, yaitu sistem informasi jadwal pembayaran admin kerjasama PT Datamax. Nah, sistem informasi ini itu dibuat untuk menentukan jadwal kapan pembayaran dari PT Datamax untuk admin dari marketplace Facebook. Nah, jadi di sini itu di database si admin ini terdapat 5 data, yaitu data admin, data grup, data instalasi, data pembayaran, dan data user. Nah, yang pertama kita akan masuk ke data admin. Oke, di dalam data admin ini terdapat ID sebagai primary key. Di sini auto increment. Kenapa auto increment? Karena jika terdapat ribuan data itu tidak akan miss atau human error. Nah, di sini tipe datanya big integer. Karena nanti datanya terdapat banyak sekali, maka menggunakan big integer. Kemudian di sini ada create add, update add, dan delete add. Nah, di sini ini adalah bawaan dari migration dari Laravel-nya. Kemudian ada admin name yang bertipe data varchar, dan ini 255 ini adalah range dari isinya. Kemudian ada bank name. Nah, bank name ini adalah nama bank yang bertipe data varchar. Kemudian rekening number bertipe data varchar juga, dan bank personal name. Nah, bank personal name di sini itu adalah atas nama bank. Ya, jadi bertipe data varchar juga. Di dalam data admin ini itu digunakan untuk menyimpan data admin, yaitu data admin Facebook itu. Kemudian kita masuk ke data yang kedua, yaitu data group. Di dalam data group ini terdapat ID sebagai primary key yang bertipe data big integer, sama seperti ID yang ada di dalam data admin. Kemudian di sini auto increment sama seperti yang di data admin tadi, agar tidak miss. Kemudian di sini terdapat admin ID sebagai foreign key. Nah, ini nantinya akan merelasi dengan si tabel admin, si data admin. Nah, dengan mengambil ID dari data admin. Kemudian di sini terdapat group name bertipe data varchar. Oh ya, ini tadi si admin ID itu juga bertipe data big integer, sama dengan yang ada di data admin. Kemudian group link. Nah, ini bertipe data teks. Soalnya link itu tidak pasti, karena kadang banyak, kadang juga sedikit linknya, range-nya. Kemudian di sini terdapat total member. Nah, total member ini adalah total anggotanya yang ada di grup Facebook tersebut. Nah, itu bertipe data integer. Kemudian payment price. Nah, di sini ini kenapa saya memakai desimal? Karena payment price ini pembayaran yang akan dibayarkan admin dari Datamax untuk admin grup yang ada di Facebook. Nah, kemudian kita masuk ke data yang ketiga. Oh ya, tabel grup ini digunakan untuk menyimpan data dari grup. Kalau tadi admin menyimpan data dari admin, maka grup menyimpan data dari grup. Kemudian kita masuk ke installation. Data installation. Nah, di dalam data installation ini terdapat ID sebagai primary key, kemudian auto increment. Kemudian di sini terdapat group ID. Nah, ini sebagai foreign key yang mengambil data dari data group.
berdasarkan ID. Kemudian di sini terdapat installation date. Nah, maksud dari installation date ini adalah kapan pemasangan aplikasi pasarin.id itu ke grup Facebook. Itu yang dimaksud installation date. Jadi sejak kapan, dan itu nanti akan menyangkut dengan pembayarannya. Kemudian kita masuk ke data keempat, yaitu data pembayaran, data payment. Nah, di dalam data payment ini terdapat ID sebagai primary key, tetap auto increment agar tidak miss jika terdapat ribuan data. Kemudian di sini terdapat group ID sebagai foreign key, yang nantinya sama seperti data instalasi, yaitu mengambil data dari data group berdasarkan ID. Kemudian di sini ada payment amount. Nah, di dalam data pembayaran ini nantinya si pengelola akan memasukkan apakah sudah dibayar apa belum gitu. Kemudian di sini ada transfer slip bertipe data varchar. Kemudian ada payment status. Nah, transfer slip ini itu nanti akan diselipkan bukti pembayaran, yaitu berupa file, berupa gambar. Nah, kemudian di sini ada payment status. Nah, payment status ini nantinya akan ada dua pilihan, yaitu sudah dibayar atau belum. Nah, kemudian yang terakhir ada data user. Nah, data user di sini itu ID sebagai primary key, tetap auto increment. Nah, kemudian di sini ada username, email, dan password. Nah, ini data ini digunakan untuk login nantinya dari si pengelola. Kemudian kita masuk ke desain. Nah, di desain seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada data user, data admin, data group, data pembayaran, data instalasi, dan ini migration ini adalah bawaan dari Laravel-nya ketika di migrate. Saya tutup saja. Oke, kita masuk ke data user. Nah, kenapa data user ini tidak berelasi? Karena ini nantinya hanya untuk login si pengelola. Kemudian di sini terdapat data admin yang berelasi dengan grup. Nah, relasi yang saya pakai di sini adalah relasi one to one. Dengan mengambil ID dari data admin, kemudian menjadikan admin ID di dalam data group sebagai foreign key, yang nantinya akan mengambil data diri admin. Jadi nama admin itu akan masuk ke dalam grup. Jadi si grup ini siapa si adminnya kayak gitu. Kemudian kita masuk ke relasi yang kedua, yaitu relasi data group dengan data pembayaran dan data instalasi. Nah, si grup ini berelasi dengan data pembayaran. Ini yang saya gunakan adalah one to many. Di sini tetap sama, mengambil dari ID, dan kemudian di data pembayaran ini itu memasukkan grup ID itu sebagai foreign key, yang nantinya akan mengambil si data pembayaran ini akan mengambil data dari grup. Jadi grupnya ini sama grupnya si A. Grup si A ini nanti akan datanya akan masuk berapa total membernya, kemudian berapa yang harus dibayar gitu. Kemudian si data group ini juga berrelasi dengan data instalasi. Si data instalasi ini itu sama seperti data pembayaran, yaitu mengambil grup ID sebagai foreign key yang nantinya akan mengambil data dari data group. Nah, di sini terdapat installation date. Itu nanti jadi sejak kapan sih si aplikasi ini dipasang di grup itu. Nah, itu nanti juga menentukan pembayarannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di sini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.